Lalu kemudian portal menuju ke sana pun dibuka oleh penjaga. Chuyun mengatakan jika Ditiani mengetahui bahwa ia telah memecahkan rahasia formasi Round dan juga menghabiskan sumber daya yang terkumpul di alam roh kematian selama ribuan tahun, ia berharap Ditiani tidak akan marah, dikarenakan alam roh kematian ini adalah tempat yang luar biasa. Setelah hal itu diperlihatkanlah Chuyun menyatukan 9 tengkorak di hadapan Guman. Guman mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah artefak Kaisar 9 Pola. Dikatakan Chuyun bahwa di dalam 9 tengkorak ini terdapat formasi simbol yang membawa ke 7 tempat berbahaya dari alam roh kematian. 2 di antara hitam dan putih berisi formasi pemisah jiwa. Chuyun menjelaskan jika lawan tidak dapat mengalahkan dengan cepat, kekuatan jiwa musuh itu akan terus diserap oleh formasi lingkaran 7 Round ini. Mungkin bahkan tidak bisa lari. Guman pun mengalungi lehernya dengan formasi lingkaran 7 Round. Lalu kemudian Chuyun pun akan memberitahukan kepada teman-temannya. Namun saat itu ia agak kecewa karena Liu Xiang masih belum datang juga. Ditanyakan oleh Yozai mengapa bos Chuyun memanggil mereka. Chuyun mengatakan ia telah menyiapkan satu-satu tulang jiwa kelas 7 untuk kalian. Mereka pun terkejut karena mereka tahu tulang jiwa kelas 7 ini tidak ternilai harganya. Ditambah lagi kata Yoyo, ini adalah harta karun yang hanya dimiliki oleh keluarga Supreme Emperor. Ia pun tidak percaya bahwa Chuyun bisa memilikinya begitu banyak. Kata Chuyun tenang saja, ia mendapatkan semuanya melalui kerja keras. Ia pun mengamanatkan kepada teman-temannya untuk gunakanlah dengan penuh percaya diri. Setelah hal itu diperlihatkanlah Nona Ning mengatakan, dengan adanya tulang kelas 7 ini, maka mereka bisa menjelajah ke seluruh alam roh kematian. Nona Ning pun tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Chuyun. Tapi kata Chuyun, kita adalah rekan satu tim, bukankah ini sudah seharusnya dilakukan? Nona Ning pun senang, akhirnya ia memilikinya. Namun tulang jiwa yang mereka perjuangkan dengan susah payah, para jenius dari 5 keluarga besar itu mungkin telah memilikinya sejak mereka dilahirkan. Namun kata kakaknya, orang-orang itu hanya mengandalkan sumber daya keluarga mereka untuk mencapai status dan kekuatan yang sulit didapatkan. Jika berbicara tentang penghargaan, ia hanya akan menghormati satu orang, yakni murid senior terkemuka dari Supreme Emperor S, dan pastinya itu adalah Liu Xiang. Nona Ning mengatakan alasannya, ia dengar bahwa Liu Xiang berteleportasi dari benua roh sejati di mana sumber dayanya langka. Selain itu, ketika tiba di benua Qiankun, masih terus berlatih sambil menghabisi musuh di medan perang. Dan ia pun mendengar juga bahwa Liu Xiang akan menjadi Supreme Emperor yang baru. Nona Ning juga tahu bahwa 3 hari lagi pesta ulang tahun Liu Xiang. Pasti ada banyak jenius berbakat. Ia pun ingin sekali pergi dan melihat dunia. Namun kata kakaknya, lupakan hal tersebut karena mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan Liu Xiang. Jika tidak ada dukungan seseorang, jangan bicara soal bertemu dengan Liu Xiang. Tapi kata Chuyun, ia harus bisa membuat mereka berdua masuk ke pesta ulang tahun. Direspon oleh Nona Ning, Chuyun tidak perlu menganggapnya serius dikarenakan ia tadi hanya bercanda. Namun ditegaskan oleh Chuyun, ia sedang tidak membual. Nona Ning pun berpikir bahwa Chuyun akan mengajak mereka berdua ke pesta dengan uang. Liu Xiang di belakangnya berdiri Supreme Emperor S, dan itu tidak kekurangan uang. Hal itu dibenarkan oleh adiknya, bahkan setengah langkah Supreme Emperor. Takutnya juga tidak akan bisa berani menghadiri pesta ulang tahun Liu Xiang. Chuyun berkata mengapa ia tidak bisa masuk dengan jujur dan terbuka. Direspon oleh Nona Ning, bahkan 5 jenius berbakat juga tidak diundang kali ini. Apakah hanya seorang Chuyun bisa masuk? Setelah hal itu, Chuyun pun mengatakan sebagian besar dari 200 tulang jiwa perak telah dibagi-bagi, tersisa 95 tulang jiwa. Jika itu menyatu menjadi tulang jiwa emas, ia akan memberikannya kepada Liu Xiang sebagai hadiah ulang tahun. Nampaknya Chuyun akan mulai bereksperimen dengan tulang jiwa tingkat rendah terlebih dahulu. Ia pun mulai menyatukan tulang-tulang tersebut dengan kekuatannya. Setelah selesai melakukannya,
和1000次才可能融合。Chuyun mengetahui dibutuhkan 1000 kali penyatuan untuk membuat suatu penyatuan yang berhasil, peluangnya terlalu rendah. Ditambah lagi tulang-tulang jiwa ini pasti bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi Chuyun tidak kekurangan uang, dan meskipun kemungkinannya kecil juga masih ada peluang untuk sukses. Chuyun pun kembali menyatukan tulang-tulang tersebut, yang akhirnya ia berhasil melakukannya. Ia tidak percaya ia bisa. Setidaknya 70.000 tulang jiwa perak dibutuhkan untuk membuat 7 tulang jiwa emas. Namun Chuyun hanya butuh 70 saja untuk melakukannya. Adapun tulang jiwa 7 warna yang legendaris yang hanya dimiliki oleh Di Tianyi, ia tidak berani berharap untuk itu. Ulang tahun Liu Xiang segera tiba. Tahun ini tidak peduli apapun yang terjadi, ia tidak boleh melewatkannya lagi. Berpindah ke Liu Xiang yang sedang berkultivasi di sana, ia pun diberitahu oleh gurunya. Seharusnya mengetahui tanpa memutuskan sepenuhnya perasaan dan cinta, tidak mungkin untuk menguasai dengan sempurna teknik hati es tidak berperasaan. Terlihat itu pun dibenarkan. Liu Xiang pun mengingat masa lalunya ketika ia masih bersama Chuyun. Di masa lalu itu Liu Xiang pun mengatakan ketika Chuyun menyebut tentang kolam air hitam, apakah masih ada tempat yang begitu indah dari tempat yang ia lihat sekarang? Kata Chuyun, tunggu saja setelah ia menyelesaikan beberapa urusannya dan mereka bisa tinggal dan menetap di sini. Ditambah lagi kalau nanti Liu Xiang bosan, Chuyun akan membawa Liu Xiang kemanapun yang Liu Xiang suka. Dan ketika Liu Xiang telah menyempurnakan kultivasinya, ia akan bersama Chuyun. Karena sebelumnya Chuyun pernah mengatakan bahwa Chuyun akan membawanya melihat keindahan di seluruh benua Qiankun. Jika Chuyun lupa, maka ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun kata Liu Xiang yang dingin es dan jahat itu, ia pun mengatakan Liu Xiang baik tidak akan menunggu. Lalu kemudian muncullah Liu Xiang jahat. Ia pun menyuruh Liu Xiang baik untuk berhentilah bersikap keras kepala, karena Chuyun sudah lama berhenti mencintai Liu Xiang. Tapi kata Liu Xiang baik itu tidak mungkin. Ia dan Chuyun sudah kenal sejak mereka masih kecil. Hubungan ini tidak akan pernah berubah. Namun direspon oleh Liu Xiang jahat. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Apakah Liu Xiang baik telah melupakan perselingkuhan Chuyun dengan Ye Qianhan dan lupa bahwa mereka sudah saling jatuh cinta? Kata Liu Xiang baik bahwa Chuyun sudah menjelaskannya kepadanya. Pada saat itu ia dalam keadaan terluka parah dan sekarat. Baru saat itulah Chuyun mengira dia salah mengira Ye Qianhan sebagai dirinya. Diprovokasi lagi oleh Liu Xiang jahat. Lalu jika Chuyun benar-benar mencintainya, bagaimana mungkin rela tidak bertemu Liu Xiang baik selama setahun? Ditegaskan oleh Liu Xiang baik, Chuyun pastinya mencintai. Kalau tidak, Chuyun tidak akan melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang untuk menemukannya. Disangkal oleh Liu Xiang jahat bahwa Chuyun membawa rantai takdir di punggungnya, datang ke benua Qiankun untuk memecahkan belenggu, bukan untuk Liu Xiang. Hanya mengambil keuntungan dari status dan posisi Liu Xiang untuk mendekati Supreme Emperor S. Liu Xiang baik hanya dijadikan alat untuk naik ke atas. Cinta dunia terlalu rapuh, hanya kultivasi dari Dao Agung yang kekal. Direspon oleh Liu Xiang yang baik jika menjadi seorang Supreme Emperor. Bahkan jika telah mencapai tingkat Heavenly Emperor, ia tidak bisa lagi merasakan suka dan duka dunia. Lalu apa gunanya itu? Tapi kata Liu Xiang jahat, pemandangan dari atas Dao Agung tidak dapat dibandingkan dengan cinta duniawi. Kata Liu Xiang baik, ia tidak ingin ada jalan lain, ia hanya ingin bersama Chuyun. Liu Xiang baik pun ditekan oleh kekuatan Liu Xiang jahat. Ditambah lagi jika Liu Xiang baik berpikir terus menolaknya, maka Chuyun tidak akan menyerah pada Liu Xiang. Ini hanya akan membuat Liu Xiang menderita karena cinta. Tidak ada cara untuk mematahkan cinta selain menghabisi Chuyun. Dengan begitu, maka teknik hati tidak berperasaan ini akan mencapai kesempurnaan. Liu Xiang yang baik tidak akan membiarkan Liu Xiang yang jahat menyakiti Chuyun. Liu Xiang jahat tahu bahwa Liu Xiang baik kehabisan kekuatan jiwa, tidak mungkin bisa melawannya. Namun Liu Xiang baik masih ingin bertemu Chuyun. Ia pun tidak akan menyerah. Namun Liu Xiang jahat menyuruh Liu Xiang baik menyerah. Lebih baik jadilah satu dengannya.
Lupakan semua rasa cinta dan benci. Hanya dengan hati yang tulus menuju Dao, mereka dapat melampaui duniawi dan juga menjadi abadi. Terlihat Liu Xiang baik pun dibekukan di sana. Ia pun melihat Chuyun yang akan menolongnya. Tapi kata Chuyun, ia akan menjemput Liu Xiang nanti. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Spirit Soul Severide part ke-144-nya di season 4 kali ini. Untuk selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah episode barunya sudah muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.